Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Ahmad Lutfi Karim. Bertugas di UPTD Puskesmas Kosambi Kabupaten Tangerang. Saya sebagai penanggung jawab pengelola program penyakit tidak menular, atau disebut juga PTM, hari ini saya akan menjelaskan tentang penyakit tidak menular yang salah satunya adalah diabetes mellitus. Simak baik-baik ya, apa sih diabetes mellitus itu, atau biasa disebut kencing manis? Diabetes mellitus adalah penyakit karena kekurangan hormon insulin, sehingga glukosa tidak dapat diolah oleh badan dan kadar glukosa dalam darah meningkat. Diabetes mellitus memiliki gejala yang khas dan gejala yang tidak khas. Gejala-gejala yang khas. 1. Sering buang air kecil. 2. Cepat lapar dan haus. Berat badan turun. 3. Cepat lelah, meningkatnya kadar gula dalam darah dan air seni. Gejala-gejala yang tidak khas. 1. Kesemutan. 2. Keputihan. 3. Infeksi sulit sembuh. 4. Penglihatan kabur. 5. Mudah mengantuk. 6. Sering timbul bisul. Penanganan diabetes mellitus dilakukan berdasarkan 3 pilar plus 1 pondasi. Yang dimaksud 3 pilar, yaitu 1. Diet, pengaturan pola makan. 2. Latihan fisik, olahraga. 3. Terapi anti-diabetes. Sedangkan yang dimaksud 1 pondasi, yaitu edukasi, penyuluhan dengan menginformasikan tentang pentingnya pemantauan gula darah secara mandiri dengan meter gula darah yang memberikan hasil yang tepat dan akurat. Ada 2 tipe diabetes mellitus. Diabetes tipe 1, IDDM, tergantung insulin. Diabetes tipe 2, NIDDM, tidak tergantung insulin. Diabetes tipe 1, IDDM, tergantung insulin. Seseorang dikatakan diabetes tipe 1 jika tubuh perlu pasokan insulin dari luar. Hal ini disebabkan karena sel-sel beta telah mengalami kerusakan sehingga pankreas berhenti memproduksi insulin. Diabetes tipe 2, NIDDM, tidak tergantung insulin. Diabetes tipe 2 terjadi jika insulin hasil produksi pankreas tidak cukup atau sel lemak dan otot tubuh menjadi kebal terhadap insulin sehingga terjadi gangguan pengiriman gula ke sel tubuh. Penyebab diabetes mellitus: perubahan gaya hidup atau pola makan yang tidak seimbang dan kurang aktivitas fisik, stres, kelainan genetika, usia yang semakin lama semakin tua. Pencegahan diabetes mellitus. 1. Merubah pola makan yang seimbang, hindari makanan yang banyak mengandung protein, lemak, gula dan garam. 2. Melakukan aktivitas fisik minimal 30 menit setiap hari. 3. Rajin memeriksakan kadar gula urin setiap tahun. Cara mengatasi diabetes mellitus. 1. Kalau sudah positif sebaiknya konsultasikan dengan dokter dan ikuti anjuran dokter dengan penuh disiplin. 2. Melakukan diet untuk mengendalikan diabetes dan olahraga teratur. 3. Pemeriksaan darah untuk mengukur kadar gula diabetes. Adapun gejala dan tanda-tanda klinis diabetes pada rongga mulut. Gusi agak membengkak, merah gelap dan biasanya agak lepas dari gigi resorsi dari prosesus alveolaris. Insiden karies naik pada diabetes yang tidak terkontrol. Jumlah saliva menurun. Mulut berbau aseton. Lidah kering seperti terbakar. Perawatan gigi penderita diabetes mellitus. Perawatan gigi harus dilakukan 3-4 bulan sekali. Karang gigi harus dibersihkan. Harus dianjurkan cara menyikat gigi yang baik, pemberian vitamin B kompleks dan vitamin C serta antibiotik akan mempercepat pertumbuhan. Salam sehat Puskesmas Kosambi. Tetap jaga protokol kesehatan dengan 5M. Terima kasih.